Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga itu harus bercahaya, harus memiliki cahaya agar perjalanannya itu mudah, ya, nggak nabrak-nabrak, gitu. Agar perjalanan yang ditempuh, ya, itu mudah, karena kalau gelap nabrak-nabrak, istilah gitu, ya. Tidak meraba-raba, jelas, penuh kemantapan, ya, sampai di ujung jalan itu jelas nih mau kemana, gitu. Ya. Sehingga ini kayu, ini ular, jelas. Kalau remang-remang barangkali hampir sama, gitu, ya, bentuknya bambu ini atau ular itu hampir mirip medeni, gitu. Tapi kalau ada cahayanya jadi jelas. Namun bisa jadi di sebagian rumah tangga muslim itu nyaris tidak bercahaya atau mungkin malah gelap sama sekali. Terus bagaimana akan melahirkan generasi yang menaklukkan Konstantinopel, generasi yang akan menaklukkan Roma, generasi yang dijanjikan alamin haj nubuwah, ya, generasi yang akan bersama Imam Mahdi, akan sulit mewujudkan apa-apa yang telah kita bicarakan di pertemuan waktu kemarin. Karena untuk berdiri kokoh saja, menembus pandangan, melihat beberapa meter ke depan saja mungkin nggak bisa, sulit, gitu, ya. Bagaimana akan menuju ini, bagaimana ya bisa menaklukkan Roma, gitu, itu jauh ke depan sekali, ya. Jauh ke depan sekali, untuk ke depan beberapa meter saja nggak bisa, gitu. Gimana akan melahirkan orang-orang hebat seperti itu, gitu. Akhirnya perjalanan rumah tangganya tidak ada kejelasan, penuh kira-kira, ya, tidak jelas nih arahnya, ini kira-kiranya begini, gitu, ya. Akhirnya membuat anggota keluarganya sesak dada, seperti itu. Nggak jelas, soalnya nggak jelas rule-nya, nggak aturannya, apanya nggak jelas, ya. Karena ini dikiranya betul, ternyata keliru. Dikiranya menyayangi anak, ternyata malah memanjakan anak, gitu, ya. Malah ternyata menjadi sebuah toxic parenting. Dikiranya sayang dan sebagainya, karena nggak jelas. Keluarga yang menghasilkan qurrata ayun, yang menyejukkan pandangan mata, keluarga yang akhirnya sebagaimana kemarin kita sampaikan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah qurrata a'yun kemudian jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa, pemimpin bagi masyarakat yang bertakwa. Tentu keluarga ini keluarga yang cahayanya terang, keluarga yang cahayanya mampu menerangi setiap sudut, ya, rumahnya, penghuninya, jelas terang, sehingga semuanya terbimbing.
cahaya yang tak pernah padam. Ya, cahaya yang terang tak pernah padam, bukan lilin di tengah badai yang deg-degan ya. Jangankan tengah badai yang agak angin gitu aja kemungkinan bisa mati gitu kan. Ya. Nah, cahaya ini pun perlahan akan keluar menerangi tetangga-tetangganya, menerangi siapapun yang singgah, siapapun yang berkunjung ke rumah yang bercahaya itu. Ya, orang yang lewat pun mendapatkan manfaat dari terangnya cahaya rumah tersebut. Cahaya itu akhirnya membumbung ke langit, terlihat dari kejauhan, bahkan terlihat dari langit. Yang hari ini kita bicarakan tentang cahaya, Al-Quran menyebut satu ayat yang bernama cahaya, yaitu surat Nur. Ya, dan kita mulai coba dari ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi sujajah, as-sujajatu ka'annaha kaukabun dhurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahul amtsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya supaya siapa yang dia kendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini diawali tentang cahaya yang demikian ya. Sumber minyaknya hampir-hampir pun bersinar walaupun tidak kena api. Cahaya yang luar biasa. Memang saya mulainya dari situ, seakan-akan nggak nyambung. Saya sambungkan di ayat setelahnya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Lalu tadi 35, sekarang 36. Jadi di sini jelas masjidlah tempat yang menjadi sumber cahaya, tempat berkumpulnya hamba-hamba Allah yang beriman untuk bertasbih, memuji Allah, membesarkan namanya baik di waktu pagi dan petang. Seperti ini para bunda, para ayah berkumpul di masjid sekarang ini dalam rangka untuk menegakkan kalimat tauhid, dalam rangka ya
untuk menolong agama Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah pun kita sampaikan di sini. Ternyata masjidlah tempat setiap keluarga datang untuk mengambil cahaya agar dibawa pulang, agar bisa dibawa pulang cahaya itu. Jika keluarga muslim jauh dari masjid, tentu jauh dari sumber cahaya. Keluarga yang tidak akrab dengan masjid tentu akan kebingungan menyalakan cahayanya karena tidak mendapatkan cahaya. Karena di sini tadi fi buyutin adzinallah, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid, gitu ya. Selanjutnya kalau di ayat yang ke-37 ini agak dekat lagi. Nah, ini sudah mulai masuk rumah tangganya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa itaiz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ini terutama para ayah ini. Ya, terutama para ayah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Ini akan semakin jelas pembahasan kita hari ini. Apa itu? Perniagaan, jual beli, pekerjaan, bisnis, mata pencaharian. Kadang tanpa sadar seringkali menggeser prioritas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ustadz Nuzul Zikri di video itu, bukan karena apa-apa ketika orang itu nggak mau taklim, nggak mau kumpul di masjid seperti ini, bukan apa-apa, bukan karena sibuk apa, karena tidak memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak memprioritaskan ilmu. Ya, saat saya di Tegal itu ada kajian sebulan sekali itu pas memang hari Ahad ya, kadang-kadang hari Ahad itu kan kalau di Purwokerto itu ada yang deket GOR itu ya, misalnya kayak Car Free Day dan sebagainya gitu kan. Itu kesempatan untuk buka lapak dan momen banyak pembeli kadang-kadang. Padahal itu sebulan sekali misalnya saya di sana itu, yang misalnya 1, 2, 3 pekan itu masih memungkinkan. Tapi kemudian sampai waduh ini pas lagi Car Free Day dan sebagainya. Ya. Jadi ini mulai terjawab ya, perniagaan, jual beli, pekerjaan, bisnis, ya, tanpa sadar kadang menggeser prioritas komunikasi kita kepada Allah. Padahal ada waktu-waktu yang mengikat dan telah disyariatkan. Contoh waktu sholat, mengikat itu. Ya, sholat itu jelas waktunya. Ketika saya ke Tegal, kadang saya lewat Pasar Cermai dulu gitu ya, nggak langsung lurus ke sini ke stasiunnya, lewat Pasar Cermai. Sudah pada siap lapaknya gitu. Alhamdulillah sekarang mendekat itu ada Masjid Al-Islah. Semoga mereka-mereka yang datang sebelum subuh itu pun bergegas sholat subuh dulu ke Masjid Al-Islah. Kalau tidak, sebagian orang-orang yang pergi ya, ke pasar
itu barangkali sebagian yang kerja di mobil ya, sopir, driver apapun, kadang-kadang juga melelehkan itu. Dan ini terjadi di keluarga-keluarga muslim. Dunia memang terlalu manis untuk dilupakan, terlalu melalaikan, sehingga sering menggeser masjid, sering menggeser akhirat. Allah menyebutkan secara khusus tentang perniagaan, tentang jual beli. Hari ini perniagaan dan jual beli adalah aktivitas dengan potensi terbesar yang dapat melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Lalai dalam menegakkan sholat dan lalai dalam membayar zakat. Beberapa pekan yang lalu saya isi parenting di satu lembaga pendidikan. Kebetulan MC-nya yang bertanya, Ustaz, kadang itu memang pas adzan ada yang beli, Ustaz. Akhirnya saya agak geser nih. Kemudian akhirnya saya ketinggalan, kadang sholat sendirian dan sebagainya. Itulah sungguh nggak mengurangi rezeki sebenarnya, tapi kadang-kadang nggak berani nutup gitu. Kalau diberikan kesempatan umroh haji, semoga para jamaah ya, ayah bunda yang mendengar kajian ini, yang di masjid ataupun dimanapun, yang sudah bisa berulang-ulang, yang belum dimudahkan untuk melakukan ibadah umroh dan haji, di depan Masjid Nabawi itu persis toko-toko langsung tutup gitu ya. Walaupun kadang saya melihat tinggal beberapa langkah di pelataran Masjid Nabawi itu sudah dapat pahala sholat di Masjid Nabawi. Jadi persis ya. Jadi karena itu perluasan ya, sehingga ruko-ruko itu tuh tinggal dipisahkan dengan jalan, kemudian tembok gerbang ya. Sehingga kalau masuk gerbang itu kan sudah dianggap masjid itu. Lah itu dipisahkan jalan, setelah itu toko. Ada yang sholatnya depan toko. Memang ditutup itu, memang ditutup tokonya gitu ya. Tetap ditutup tokonya. Tapi sajadahnya di depan itu ikut jamaah di sana ya, sebenarnya sudah nggak nyambung gitu ya. Kalau nggak jamaah juga ya kok iman-iman nggak masuk ke dalam masjid. Itu pun di depan Masjid Nabawi loh. Dan akan saya ceritakan bagaimana zaman Nabi, ini zaman sekarang, di depan Masjid Nabawi yang pahalanya 100.000 kali gitu. Itu kadang ada yang sampai kok nggak datang gitu. Jadi ini sungguh hari ini terjadi ya. Sungguh hari ini terjadi, sebagian keluarga itu kurang mempedulikan tentang sholat gitu. Alhamdulillah kalau para bunda ini dianugerahi suami-suami yang peduli sholat dan sebagainya. Dan ini redup nih rumah tangganya begini ya. Rasulullah SAW menjelaskan ketika pernah ditanya, ya Rasulullah, tempat terbaik itu apa sih? Ada satu hadis ya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, tempat apa yang paling dicintai Allah dan tempat apa yang paling dibenci Allah? Nabi menjawab, aku tidak tahu hingga aku bertanya kepada Jibril alaihissalam. Maka Jibril pun datang dan memberitahukan, sesungguhnya tempat terbaik menurut Allah adalah masjid. Tempat yang paling dibenci adalah pasar. Ya. Maka disebut demikian, pasar adalah tempat berlangsungnya perniagaan jual beli, tempat yang ya umumnya ya, seringnya ya menduburkan praktek kecurangan umum gitu, kayak rahasia umum gitu, kita tahu timbangannya di otak-atik lah gitu kan. Padahal sudah ada peringatan wailul lil mutaffifin misalnya gitu.
ada penipuan dengan wallahi demi Allah aku golek semene misalnya gitu kan. Apa gitu. Kalau misalnya hewan ada yang pura-pura nawar padahal itu temannya sendiri, macam-macam lah penipuan. Renten ada renten ya, itu bank-bank Batak itu ya. Kadang dengar-dengar itu dengar-dengar kalau nggak mau hutang pun itu cuma dilemparin uangnya terus tetap jadi kayak hutang, itu dilemparin uangnya terus ditinggal gitu, dianggap hutang itu. Jadi kayak nggak bisa ngelak istilah gitu. Renten ya di situ ada. Ya. Pokoknya tindakan-tindakan yang kurang bagus di situ. Ada yang indigo ya. Ya orang indigo itu kan, orang indigo itu ya harus diruqyah gitu ya. Karena itu kesurupan jin bahasanya ya, karena bisa melihat jin. Tapi ada yang mengatakan sebagian orang-orang pasar itu kadang-kadang wajahnya berubah sesuai dengan pesugihane gitu. Macam-macam gitu. Ada yang nggak yakin pada Allah ya, walaupun mungkin bentuknya ikhtiar seakan-akan, tapi sugih banget gitu ya. Nah itu macam-macam. Wah ngeri. Sehingga para ayah, para bunda di sini doa masuk pasar hafal nggih? Hafal enggak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu harus berdoa itu. Kalau enggak yakin orang pengen tuku dituku karena diskon. Ini bunda biasanya kadang-kadang ya. Walaupun orang butuh karena diskon tuku gitu. Termasuk berarti ke pasar itu ya supermarket ya, mall dan sebagainya gitu. Berdoa, dan doa ini masya Allah ya, selain kita dilindungi dari hal-hal yang mungkin di situ harus segera pulang ya, jangan kesuwen gitu. Makanya yang belanja ke pasar itu seringnya saya, kalau enggak istri saya ikut. Tapi kadang saya sendirian. Karena kalau istri yang belanja kadang-kadang suwen, kalau saya kan tek langsung bali gitu. Berarti Mas tuku ngendi sing iki sing kene basisan gitu. Daripada merono-merono golek sing murah selisih Rp100 ora usah gitu. Langsung cepet rampung gitu kan. Walaupun kadang orang milih kan, Mas orang milih gitu Mas. Hadis itu. Nah doa ini pun ada janji dari hadis itu dibangunkan rumah di surga. Sehingga kalau masuk mall, masuk pasar gitu berdoa karena ini tempat buruk gitu. Dan ini secara umum melalaikan, yang membuat rumah jadi tidak percaya. Kelihatannya sugih, misalnya mungkin penghasilannya duitnya akeh, untungnya banyak, tapi ora berkah. Sehingga Rasulullah mengajarkan kita kehati-hatian, adabnya ada doa masuk pasar, agar siapapun beraktivitas di pasar seperti para sahabat Nabi tidak terjebak pada kekeliruan. Ada para sahabat-sahabat ya tetap pedagang ulung ya, bukan sekedar pedagang kecil tuh, ekspor impor kan. Rasulullah sendiri ikut pamannya ke Syam gitu kan, ekspor impor ini ke Syam, ke Yaman gitu. Tapi mereka tetap dalam panduan Nabi, sehingga tetap terjaga cahaya rumah tangganya. Dan saya diskusi ketika saya buat sekolah, ada pilar entrepreneurship. Dulu saya buat market day. Kemudian ketika saya ikut pelatihan lagi ke Semarang, saya dikritisi, janganlah SD, jangan market day dulu. Kenapa? Harusnya diilmui tentang fikih muamalah dulu, ilmu tentang ilmu jual beli sebelum masuk pasarnya. Kalau enggak nanti rusak. Mereka tidak menggunakan halal haram, enggak jelas. Pokoknya sepenting untung gitu. Harusnya dikuasai betul. Nah, sehingga saya kemarin menyampaikan ke guru yang nanti akan mengajar di sekolah akil balik tentang fikihnya. Walaupun umroh bahasanya atau haji itu rukun Islam, tapi tolong ajarkan fikih jual beli, karena ini akan dijalani di setiap hari-harinya. Jadi biasanya kan sholat ya, puasa, zakat, haji disampaikan tuh. Lah ini fikih muamalah tentang fikih jual belinya tolong disampaikan. Nah saya punya panduan tentang fikih muamalah untuk anak-anak itu, terus saya sampaikan ke sana, tolong untuk diajarkan ini, karena hari-hari kadang-kadang nggak paham tuh, apalagi hari ini ya tentang pasar sekarang sudah di marketplace ya, di HP dan sebagainya. Itu juga kadang-kadang sampai nggak tidur karena nunggu promo yang live gitu ya, harganya murah gitu. Itu sampai melalaikan begitu. Nah harus ke pasar betulan gitu ya. Sekarang yang di dunia aplikasi saja itu sudah
sangat melalaikannya, maupun diskon apa dan sebagainya gitu ya. Ini kalau nggak paham, akhirnya keliru di sisi apa? Dropship yang boleh bagaimana, yang nggak boleh seperti apa, marketing yang bagaimana, macam-macam tuh ya. Dan itu harus diilmui gitu ya. Kalau nggak mengilmui kadang-kadang nanti terjebak riba, terjebak akhirnya menjual barang yang nggak dipunyai dan sebagainya, akhirnya nggak berkah. Kembali lagi, janganlah kesibukan kita kepada perniagaan, mencari nafkah dan sebagainya, jual beli, membuat kita tidak memiliki waktu untuk berzikir, mengingat Allah ya. Mengingat Allah tadi kan, laki-laki yang tidak dilakukan oleh pernikahan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, ada zikir. Kadang-kadang alhamdulillah udah sholat nih, alhamdulillah sudah sholat, misalnya di pasar jam itu dekat masjid kan, tapi begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cepleng langsung pergi, nggak zikir dulu setelah sholat, apa disambi zikir setelah zikir pagi gitu, enggak, langsung, karena keeman-eman gitu. Aku nek seakan-akan 5 menit ini jadi terlewat baterainya pirang atus sewu gitu ya. Kadang langsung sholatnya terburu-buru, sholatnya sudah terburu-buru, nggak ikut berjamaah, terburu-buru ya, segera bangkit menuju tempat usaha setelah mengucapkan salam, seolah waktu zikir itu akan melenyapkan bagian dari keuntungan bisnisnya. Kalau ini dibiarkan tanpa diingatkan, tanpa dikoreksi, maka perlahan tapi pasti akan mulai menggeser waktu sholat kita. Sudah nggak ada sholat sunnah dan sebagainya gitu ya. Sholat akhirnya mungkin selalu terlambat di ujung-ujung waktu, tidak pernah lagi sholat berjamaah, sholat sunnah juga sudah enggak, sampai akhirnya sholat dianggap tidak memiliki manfaat. Bahasanya ini sih dulu untuk guyon-guyon ya, walaupun nggak pas ya, tapi bahasanya saya zaman kuliah sampai teman itu, ini nggak boleh ya, tapi ini tak contohkan sebenarnya, sampai begini, sholat oleh ora sholat oleh dening Cina ora sholat sugih gitu, sampai begitu, sampai segitu kan ya. Karena toh aku ora sholat juga bisa kaya dan sebagainya, atau ujungnya ke sini dan sebagainya lah, atau nanti bisa tobat beramal, akhirnya gitu, akhirnya kegeser lah ya. Seakan-akan sholat itu membuang seluruh peluang, membuang potensi bisnis yang sedang digarap. Ketemuan sama rekan bisnis di rumah makan, ngobrol waktu sholat, lanjut aja meeting, lanjut aja, banyak hari ini. Bahkan saya awal-awal jadi dosen, saya alumni di situ, kemudian saya diminta jadi dosen di situ. Saat kemudian akhirnya saya ikut musyawarah, ikut rapat, saat adzan berkumandang itu tidak berhenti. Dan saat itu karena saya jadi karyawan junior gitu ya, mau izin ke deg-degan kok ora enak, tapi saya beranikan itu. Saya butuh effort, saya butuh keberanian untuk ngacung, mohon izin pimpinan, saya mau sholat dulu gitu. Saya sendirian gitu kan, ternyata besok lagi diulang lagi meeting pas jam sholat juga nggak berhenti. Kemudian saya sudah mulai ada berani, nanti diikuti oleh satu teman saya lagi, dua teman saya lagi, sampai alhamdulillah ketika begitu lagi ya udahlah break saja. Itu di lembaga pendidikan Islam ya. Ketika mungkin ada tamu, kadang nggak enak untuk mengatakan ayo sholat dulu, atau sedang bahas apa, seperti itu ya. Padahal sholat merupakan pilar kehidupan seorang muslim. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan yang membedakan antara orang iman, orang muslim, orang kafir adalah sholatnya. Barang siapa man taraka faqad kafar, barang siapa meninggalkan sholat maka bisa disebut kafir.
Jadi sholat yang di masjid itu dibawa pulang oleh ayahnya ke rumah untuk mengingatkan istrinya, anak-anak perempuannya untuk sholat tepat waktu tetap. Sholat yang oleh ayah harus ke masjid, membawa anak laki-laki ke masjid, kemudian dijadikan itu jadi cahaya untuk di rumahnya masing-masing. Nah, harusnya begitu. Tapi coba kalau orang suami itu yang tadi ditegur ya di surat An-Nur ayat 37-nya itu kan laki-laki gitu ya. Harusnya laki-laki yang laki-laki yang mendahului kan. Nah, kemudian menggerakkan keluarganya untuk sholat sebagaimana surat Toha, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu. Yang diperintahkan siapa nih? Laki-laki diperintahkan untuk menyampaikan ke keluarganya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ojo cepet-cepet, tetap dikerjakan. Subuh yo dikerjakan walaupun ngantuk-ngantuk. Duhur yo ngantuk-ngantuk, asar urung tangi, ayo tangi misalnya gitu. Maghrib, isya dan sebagainya. Ini ada satu perintah ya. Surat Toha 132, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Saya alhamdulillah ada kesempatan membersamai anak-anak sekolah akil balik ya. Di waktu MPLS ini, kita MPLS 1 bulanan ini. Saya nanya, yang kemarin itu siapa yang sholat berjamaah di masjid? 3 orang yang subuh, yang lain enggak berjamaah di masjid. Artinya bersabar mengerjakan itu perintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat. Yang laki-laki di masjid, yang perempuan di rumah. Dan bersabarlah, sabar tetap mengerjakan, melaksanakan ketaatan itu perlu kesabaran. Saya bahas tuh, sabar terhadap musibah pahalanya sekian, sabar melaksanakan ketaatan pahalanya lebih tinggi lagi, sabar menjauhi maksiat pahalanya lebih tinggi lagi. Saya sampaikan bab tazkiyatun nufus tentang sabarnya. Jadi sholat itu ya butuh sabaran mengerjakannya, datang ke masjidnya dan sebagainya. Itu anak-anak yang basicnya sebagian dari sekolah Islam sudah balik, artinya belum mukalaf betul gitu ya, akilnya itu sampai kedorong untuk melaksanakan itu ya belum. Nah ini ya, bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Nah di sini Masya Allah, la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal aqibatu lit taqwa. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Sholat dan sebagainya itu enggak ngurangi rizki kok. Allah enggak butuh kok sebenarnya. Kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itulah adalah bagi orang yang bertakwa. Jika bertakwa, rezekinya itu malah dilipat gandakan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka sholat inilah menjadi cahaya. Dari masjid tadi dibawa ke rumah oleh laki-laki, oleh suami, oleh anak laki-lakinya. Terus seorang istri, seorang ibu dan anak perempuan tetap misalnya sholatnya di rumah, jadi lebih baik pahalanya. Itu tetap dikerjakan di awal waktu dan sebagainya. Inilah akan menjadikan cahaya. Kalau ini redup, kalau ini nggak dilakukan, di rumah-rumah ada orang-orang yang nggak sholat, redup deh, redup sekali. Ya, ayat ini menggambarkan betapa sholat begitu penting dalam rumah tangga. Allah bisa mendatangkan rezeki yang berkah. Bukan sebaliknya. Karena sholat maka hilang kesempatan untuk mendapat rezeki. Bukan. Salah itu. Saya pernah dialog dengan seseorang yang kok nggak sholat, nanti mangan nganggo apa, bahasanya segitu misalnya gitu ya. Semoga Allah mengampuni beliau kan. Segitu dan sebagian gitu. Justru kalau kayaknya kok sholat itu merasa menghambat rezeki, berarti kita dikuasai nafsu.
ya, dan kita merasa sholat itu menjadi sebuah beban berat, itu hanya sekedar akhirnya melaksanakan pun asal menggugurkan kewajiban, beban nggak ringan, nggak enteng. Itulah dunia yang menggeser. Nah, para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mungkin terlihat sebagian rumah tangga begitu. Jangan heran. Ini zaman semakin mundur, jauh dari keimanan, jauh dari agama, yang sebagian orang juga nggak taklim, padahal ini sudah disampaikan, diupload, yang datang juga masya Allah, alhamdulillah ya, para ayah bunda ini mau hadir seperti ini ya. Jangankan sekarang ini, di zaman Nabi ini tak sampaikan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepada perniagaan itu. Dan mereka tinggalkan kamu seorang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan itu. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Ini dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT menegur karena ada suatu kejadian. Apa itu? Ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, orang-orang itu bubar menyerbu perdagangan yang baru datang dari Madinah hari itu. Jadi itulah sebab turunnya ayat surat Jumat ini ya. Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Nabi SAW berdiri khutbah pada hari Jumat. Ini zaman Nabi loh ya. Datanglah kafilah dagang dari Syam. Dari Syam menuju Madinah. Orang-orang pergi menyerbu dagangan itu hingga tidak ada yang tersisa kecuali 12 orang. Maka turunlah ayat yang ada dalam surah Al-Jumu'ah ini. Segitunya luar biasa memperdayanya tentang bisnis, tentang dunia ini, segitunya. Maka ini mari kita introspeksi, kita muhasabah, apakah selama ini kadang-kadang kita nunda-nunda sholat kita ya, dengan aktivitas dunia, entah bisnis, entah asik dengan HP-an atau apapun ya. Para ayah, para bunda, ini redup nanti saya rumah tangga kita. Kalau sholat tergeser, tersingkir dari aktivitas kehidupan kita, akhirnya kita mulai menghitung-hitung harta yang dimiliki dengan sangat detail. Akhirnya kayaknya kok ini ya, mengeluarkan harta ini abot gitu ya, untuk sedekah gitu. Kalau orang udah nggak sholat itu abot mengeluarkan untuk sedekah itu. Kayaknya zakat ini sudah eman-eman gitu ya, malah rugi merasanya gitu, nggak ada untungnya kalau mengeluarkan itu. Kan hasil jerih payah betul, memang payah mereka ya. Ikhtiarnya payah kalau orang-orang yang tidak sholat dan sebagainya itu rasanya gedebukan sampai lelah sebenarnya untuk ngejar-ngejar itu tuh, dan merasa kurang terus, payah itu. Jadi jerih payah yang mereka lakukan itu seakan-akan tidak ada hak orang miskin, hak orang fakir. Jadi sampai ujungnya akhirnya nggak mau mengeluarkan sedekah, nggak mau mengeluarkan zakat. Padahal itu ada hak fakir miskin. Dan manakala kita sholat, kita apa semuanya pun ada, memang harus ada sedekah kan? Karena apa?
kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita jual beli itu ada yang kita tutupin yang cacatnya, kita nggak bicara sesungguhnya sehingga orang akhirnya beli, padahal mungkin harusnya kita jelaskan kondisinya dan sebagainya, atau mungkin ada sumpah lah atau apapun, atau janji apapun itu yang memang harus dibersihkan dengan sedekah. Termasuk jadi pegawai, mungkin ada yang pulang gaji atau berangkat terlambat dan sebagainya, itu juga harus dibersihkan agar tidak mencampuri keberkahan. Kalau zakat itu tidak dibayarkan, maka ini akan mencemari harta. Karena apa sih? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. Jadi kalau sebenarnya kalau bayar zakat itu membersihkan dan mensucikan. Tapi kalau nggak dikeluarkan malah mencemari, kotor, nggak berkah lagi. Jika tidak ditunaikan maka jiwa kita tercemari sifat-sifat buruk. Jika terus dibiarkan, hati semakin keras, mustahil dapat hidayah, mustahil mau menerima kebenaran, apalagi mewujudkan cita-cita mulia akhirat, pengukir peradaban, bermanfaat untuk umat dan sebagainya. Sulit ya. Itulah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dunia itu menggeser keyakinan, menggeser amal seorang secara halus, secara bertahap. Itulah setan ya, bertahap untuk menyibukkan kita dari mengingat Allah gitu ya, dari berzikir, dari sholat dan sebagainya. Tahap-tahapannya seperti itu. Menggeser mengingat Allah, menggeser akhirnya tidak sholat, menggeser akhirnya dari membayar zakat. Kalau sudah demikian rumah tangga sudah gelap ya, gelap. Di ayat tadi yang 37 ya, di ujung itu, di ujung ayat 37 saya sampaikan, saya ulang lagi ya, laki-laki yang tidak dilayakkan oleh perniagaan, tidak boleh oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Di ujung ayat itu ya, ini pengingat ya, hari akhir adalah sebuah pengingat untuk menjadi alat kontrol seorang suami, seorang kepala keluarga, bahwa ada suatu saat kelak kita semua akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan di dunia. Nah, kalau rasa takut ini sudah tidak ada, sudah hilang, maka apalagi yang mau diharapkan? Jadi kita ini takut berbuat maksiat itu karena apa? Karena kita tahu ada siksa kubur, ada siksa api neraka. Kalau masih ada rasa itu kita akan ngerem untuk berbuat maksiat. Kalau yakin ada kehidupan akhirat, maka kita akan sholat, membayar zakat dan sebagainya. Jadi kalau rasa takut itu sudah hilang, ya, maka liar nih, ya. Akhirnya tidak lagi memperdulikan benar salah, halal haram, pokoknya gitu ya. Kemarin saya lihat podcastnya Pak Novel Baswedan ketika diwawancara sama mantan ketua KPK juga ya. Ketika dia sebagai penyidik gitu kan, ada yang nangkep koruptor dan sebagainya, itu kan sampai diselidiki keluarganya dan sebagainya. Nah rata-rata anaknya yang nggak baik-baik saja sebenarnya, karena dia nggak peduli halal haram ya, peduli halal. Jadi anak-anaknya yang narkoba lah, ya anaknya yang mungkin membunuh orang lah, macam-macam sebenarnya. Ya itulah redup ya, redup seperti itu. Ya.
Jika diperhatikan, ya, Allah SWT membuka dengan laki-laki, Ar-Rijal, ya, surat An-Nur 37 tadi. Ayat langsung menohok kepada kepala keluarga nih, ya. Ini para ayah, ini saya laki-laki, juga untuk para ayah, ya, yang melihat nanti di YouTube ini, gitu. Ini artinya kaum laki-laki yang sering tidak sadar telah memadamkan cahaya keluarganya. Kalau ada masalah pada anak-anak, istri sering menjadi tempat untuk menumpahkan kesalahan. Kamu ngapain sih? Saya kan capek kerja di luar. Kamu itu kok anak sampai begini tuh, gitu. Padahal bisa jadi ayah nih, kita nih para ayah yang membuat anak-anak itu nggak baik-baik saja. Ada satu video yang saya lihat di Bu Eli Risman itu cerita ketika suaminya selingkuh, anaknya yang tadinya penurut manis itu kemudian berulah gitu. Padahal anaknya nggak tahu juga ayahnya selingkuh. Inilah padam cahayanya karena ada kemaksiatan. Jadi kadang-kadang langsung playing victim, ya, menyalahkan istrinya gitu. Dan istrinya pun tergopoh-gopoh untuk aduh nanti dimarahin suami gitu kan, seakan-akan suami itu udah pol-polan kalau nyari nafkah berarti tanggung jawab udah selesai, padahal harusnya terlibat pengasuhan, terlibat pendidikan, bahkan barangkali suami tidak sholat dan sebagainya. Aktivitas suami di luar, entah bisnis atau kerja, yang di luar rumah ini, ya, ini secara bersentuhan langsung efeknya dengan cahaya bagi keluarganya. Kok demikian? Iya. Jual belinya tadi bagaimana, nipu apa tidak? Kerjanya dia amanah apa tidak? Bukan hanya sekedar menghabiskan. Oh ya udah, dia mungkin tidak terlambat. Dia mungkin tidak pulang gasik sesuai tuh waktunya, tapi dia mungkin di situ game-gamean atau enggak efektif. Dia tidak totalitas mengerjakan amanah. Bukan waktunya, ya, tapi harusnya ada produktif yang dikerjakan, tapi mungkin duduk-duduk saja dan sebagainya. Ini kan sebenarnya pulang ke rumah itu pengaruh cahaya ke rumah, ini pengaruh itu aktivitas kepala keluarga di luar rumah itu berpengaruh secara langsung dengan cahaya di rumah. Begitu nggih para ayah, ini untuk kita semua ini peringatan betul karena Allah menyebutkan memang laki-laki di situ. Nah, perkumpulan laki-laki, perkumpulan suami, perkumpulan ayah seringkali fokus membicarakan berkisar masalah bisnis. Tak jarang menjadi ajang pamer kesuksesan, berbagai proyek. Lupa tujuan utama berkumpul, larut dalam pembicaraan bisnis. Inilah yang bisa menjadi pengganjal visi akhirat. Maka hati-hati, jangan sampai visi untuk melahirkan generasi yang akan menaklukkan Roma, yang generasi nanti di fase ke 5 ala minhajud nubuwah, ya, terhenti karena terganjal urusan dunia. Bagaimana bunda, istri, ibu pun menjadi bagian dari tanggung jawab itu, ya. Ya ini kan imbang, ya, suami saya sampaikan, ayah saya sampaikan, istri ada tanggung jawab juga nggih. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umattikunna wa usarihkunna sarahan jamila. Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, ini istri Nabi ini, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Allah memerintahkan kepada Nabi, jika istri-istri Nabi menginginkan dunia dan perhiasannya diberikan,
hartanya, tapi diceraikan. Perhatikan ayat di atas nih. Allah mengajak bicara kepada para wanita ini. Ya, ini wanita istimewa loh ini. Diajak bicara langsung oleh Allah ini. Kul di azwajika, berarti kan diajak bicara oleh Allah, yaitu istri Nabi ini, ummahatul mukminin. Coba perhatikan, jelas betul kan? Rasulullah disuruh menyampaikan kepada para istrinya, bila mereka menginginkan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada istri-istri Nabi tadi itu semua. Dan setelah itu Rasul SAW akan menceraikan mereka secara baik-baik, karena tidak layak bagi seorang Nabi apabila pendampingnya adalah orang yang masih saja orientasinya dunia. Bayangkan kalau dua-duanya bertemu, apa itu, pasangan suami istri yang hanya disibukkan dengan urusan dunia, kayak apa? Laki-laki urusan dunia juga akhir rumah tangga tidak bercahaya. Kalau perempuan yang orientasinya dunia, ya kadang-kadang akhirnya suaminya juga ke bawah, akhirnya mungkin nyari yang nggak jelas. Ya, kemarin saya telepon sama orang Sidoarjo itu yang ada hutang dan sebagainya, kemudian ayolah Bu, ini rumah dijual saja, nggak mau gitu. Eman-eman dan sebagainya, lah masih punya utang, kok utangmu berapa dan sebagainya gitu ya. Nggak sinkron gitu ya. Ini kalau dua-duanya sudah dunia orientasinya itu kayak apa gitu. Anak gede dewe gitu ya. Nggak ada saling menasihati, nggak ada saling mencahayakan. Sholat juga ditinggal, semua meninggalkan. Anak-anak sholat apa enggak, ya enggak jelas. Wah, itu sudah. Dan itu terjadi di sebagian keluarga Muslim. Jika hanya seorang suami yang disibukkan dengan dunia sudah cukup menghancurkan kehidupan rumah tangga, membuat redup, apalagi bila istri pun memiliki hasrat dunia yang sama, orientasi keluarga hanya dunia saja. Waduh, pantas banyak keluarga tanpa cahaya. Dunia adalah bagian yang harus kita penuhi, memang tidak boleh diabaikan. Memang menjadi kaya bukan hal terlarang, bukan haram. Bahkan Rasulullah menyampaikan, innallaha yuhibbul abdat taqwa al-ghaniyul khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang takwa, yang kaya. Ini hadis riwayat Muslim. Terdapat kata kaya di sini yang Rasulullah sebutkan, tapi bukan itu yang menjadi orientasi berkeluarga. Karena sebelum menyebut kata kaya, terlebih dahulu harus takwa. Ya, bagaimana para sahabat itu kaya, tapi karena dibimbing oleh Nabi, orientasinya takwa gitu, maka kekayaan itu tidak menjauhkan dari mengingat Allah, sholat dan sebagainya. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, dalam satu riwayat disebutkan bahwa satu istri dapatkan 100.000 dinar. Kalau memiliki 4 istri berarti 400.000 dinar. Kalau warisan, ini kalau mau yang hitung-hitungan ya, saya sekarang satu istri saja, misalnya satu istri 100.000 dinar. 100.000 dinar itu berapa? Kalau dikalikan sekarang 3 juta pinten nggih? 3 juta itu 0,6 tambah iki 0,5 piro berarti? 0,11. 0,11 itu berapa miliar itu? Itu satu istri. Dalam waris satu istri itu kalau punya anak mendapatkan 1/8. Berarti masih ada 7/8 lagi. Kalau itu 100.000
Berarti sebenarnya ada 800.000 dinar. Ya. 800.000 dinar kalikan berapa sekarang? 3 juta berapa? Masya Allah ya, akhir nemen ya. Itu peninggalannya Abdurrahman bin Auf. Itu kalau punya 4 istri 400.000 itu 1/8-nya itu. Ya, 1/8-nya dong. Tapi simak bagaimana ucapan beliau saat menjelang ajal. Saat menjelang ajal ini, Bilal meninggal padahal dia lebih baik daripada saya. Hamzah Syahid, ia pun lebih baik daripada saya. Mus'ab bin Umair meninggal, ia juga lebih baik daripada saya. Ini dikatakan lebih baik daripada Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, padahal Mus'ab meninggal dalam perang itu sampai kain kafannya tidak mencukupi untuk menutup tubuhnya. Lantaran begitu miskin, Abdurrahman bin Auf merasa Mus'ab lebih baik. Bagaimana Abdurrahman bin Auf merasa mereka jauh lebih baik dari dirinya? Ia tidak pernah menilai kemuliaan dari harta yang dimiliki. Dunia tidak pernah menggeser cara pandangnya terhadap nilai sebuah kebaikan kecuali untuk takwa dan sebagainya. Atau dia tidak jadi ujub dan sebagainya. Dan lalu menangis seperti itu. Inilah cara pandang yang sangat luar biasa dari seorang Abdurrahman bin Auf. Kekayaan tidak menyelokan dirinya, apalagi menumpulkannya, sangat sampai menumpulkan jiwa. Semoga Allah tetap menjaga cahaya dalam rumah tangga kita. Secara umum pemadam cahaya keluarga kita ini tidak sholat terlambat-lambat, tidak berzikir pada Allah, tidak menunaikan hak untuk fakir miskin dan sebagainya. Ini yang akan membuat rumah tangga kita tidak baik-baik saja. Maka kita punya peran di sini, para ayah bunda, jangan sampai meninggalkan ini. Jangan sampai dunia ini menggeser orientasi kita, menggeser kita punya misi untuk menaklukkan Roma, misi akhirat kita, ya jangan sampai. Mudah-mudahan ya. Sudah ada pertanyaan? Bagaimana cara kita mengondisikan anak-anak yang sudah balik agar mau belajar ilmu agama, datang ke masjid dan sholat berjamaah rutin di masjid, sementara kita baru ngaji dan dulu belum paham bagaimana mendidik anak-anak sesuai syariat? Yang pertama, barakallahu fiik, untuk bunda yang bertanya, alhamdulillah Allah memberikan karunia ngaji. Bahasanya orang hijrah gitu ya. Ini alhamdulillah, disyukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah gitu ya. Ya. Terus atas kelalaian yang mungkin dulu pernah meninggalkan sholat barangkali atau apapun gitu ya, belum hijrah, belum berhijab apa dan sebagainya, dan sehingga belum mendidik anak-anaknya dan sebagainya, minta ampun pada Allah SWT, ya, ditobati, menyesal dan sebagainya. Nah, jika Allah memberikan rezeki, mintakan sama Allah, ya Allah mudahkan saya untuk ibadah umroh, ibadah haji. Minta, kenapa? Ngejar ketinggalan. Tadi saya sampaikan di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Haram 100.000 kali. Yang kemarin kita ketinggalan karena belum ngaji. Mungkin masih ada yang bolong-bolong, kita tambal, ngejarnya gimana? Kalau 100.000 itu sekali, kalau 5 kali sehari 500.000. Jadi sehari sholat di Masjidil Haram 500.000 kali. Artinya kalau dibagi setahun itu setara dengan 1370-an tahun, itu sehari. Kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari di Mekah, ini ngejar ketinggalan.
bawa diri kita umroh, anak kita diajak umroh ke sana. Ini tempat mencari hidayah. Ya. Kemarin ada yang konsultasi ke rumah, sudah beberapa konsultasi, kemudian saya dampingin, kemudian dia memutuskan tidak laporan ke saya. Akhirnya terjadi hal yang nyaris goncang gitu ya istilahnya. Kemudian saya sarankan coba umroh gitu. Coba umroh gitu, diniati dan sebagainya untuk mengejar ketinggalan. Nah, ya minta ampun, kemudian mengerjakan ketinggalan amal-amal soleh. Nah, bunda di sini, ayah yang mungkin sudah sholat, anak melihat tuh, baca Quran, anak melihat. Ya, yang dilihat anak itu akan tampak itu loh, tampil. Nah, kalau sholat sudah siap-siap, anak diajak. Belum mau, jangan dipaksa langsung. Karena proses kita menuju hijrah begini pun butuh waktu ternyata kan. Apa yang kira-kira bunda dulu tersentuh apa kok sampai hari hijrah? Oh, sentuhkan ke anak. Sentuhkan ke anak, entah kisah, entah apa dan sebagainya. Doakan anak dan sebagainya sampai anak-anak itu mungkin kebawa, kesentuh supaya bangun kesadaran. Yang penting ya, edukasi setiap nak sholat ini begini manfaatnya untuk kamu begini, terus disampaikan. Nah, itu hidayah itu milik Allah ya. Kita lakukan aja ikhlas karena Allah Taala. Adapun dia bergerak apa tidak itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu, doakan, dua, kita jadi teladan. Tetap nasihatin walaupun tidak sering karena sudah balik. Kalau sering nanti jadi kayak resisten, bebel gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kondisi suami yang belum mau masuk masjid untuk rutin sholat berjamaah dan akan berpengaruh pada kehidupan di dalam rumah, apa yang bisa dilakukan istri untuk menasihati suami? Ya ini memang tantangan ya. Saya juga sempat heran ya, pernah saya dicurhatin orang Brebes datang ke Slawi karena saat itu saya pas acara di Slawi ya. Itu suaminya kalau nggak salah selingkuh apa dan sebagainya, perempuannya bercadar. Saya tanya, Mbak sholat nggak? Bolong. Bercadar kok bolong gitu istilahnya gitu kan. Itu sampai begitu pun ada. Nah ini pun kadang-kadang saya juga dapat curhatan, istrinya udah hijrah udah jauh gitu, suaminya kadang saya tanya, jenengan sholat enggak? Kadang enggak, bolong. Ya ini memang ya Allah gitu ya. Yang pertama memang bunda selamatkan diri, tetap selamatkan diri ya, selamatkan diri, tetap istiqomah. Kemudian doakan suami, doakan suami saat ngobrol, kemudian tetap ngobrolin gitu ya, sampaikan dengan bahasa bertanya gitu ya. Bunda itu sayang sama ayah, pengen bersama-sama masuk surga, tapi bagaimana ya kalau ayah nggak sholat, gimana ya gitu. Saya pernah mendapati video artis ya, dan akhirnya cerai karena mungkin istrinya karena hijrah. Anaknya itu saya nanya, ayah sholat ya ayah biar nggak masuk neraka. Anaknya yang menyampaikan gitu. Bisa jadi bunda lewat ayah. Karena saya pernah lihat ada orang yang saya kenal ya, itu tadinya nggak sholat dan yang menyampaikan itu anaknya sampai akhirnya sholat. Ya, bisa jadi lewat anak, kadang-kadang gengsi ya, kadang gengsi. Gitu. Nah di sisi istri apa yang dilakukan? Istri taat jika diperintahkan hal-hal yang tidak melanggar syariat, tetap lakukan ketaatan sehingga suami dan memang anak ngaji malah masya Allah ya menenteramkan. Aku izin kene aku orang imbang, semoga begitu menyentuh ya, taat. Kalau bentuk menasihati langsung mas nggak masuk surga nanti gini masuk neraka, itu kadang-kadang juga der gitu ya, panas malah ya. Tapi pendekatannya bertanya terus mungkin lewat anak, lewat orang yang kira-kira disegarin suami dan sebagainya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai seorang istri yang menginginkan kehidupan dalam rumah dan keluarganya bercahaya sesuai harapan, apa yang bisa diupayakan dengan minimnya ilmu yang dimiliki karena baru belajar? Masya Allah, alhamdulillah bunda
Sebagaimana pertanyaan pertama ya, ini baru belajar, alhamdulillah, udah masya Allah gitu ya. Jadikan ini percepatan. Umar bin Khattab itu lebih dahulu Ali apa Umar? Dia lebih dahulu Ali. Tapi Umar bin Khattab menjadi nomor 2 setelah Abu Bakar. Percepatan. Ada beberapa mu'alaf yang tadinya non muslim, kemudian percepatan gitu ya, sampai akhirnya dipanggil jadi ustadz gitu ya, istilahnya gitu kan. Maka jangan lepaskan ilmu, jangan lepaskan majelis ilmu, jangan lepaskan orang-orang soleh, teman-teman solehah ya, terus itu kan. Nah, maka ini nanti akan nular ya, nular ke pasangannya gitu ya. Terus berarti karena ini faktornya itu dari ilmu ya, ngaji gitu ya, lihat video-video, baca-baca buku. Tapi diupayakan ini ngajak pasangan dan keluarganya, anak-anaknya ya, sehingga nanti berkahnya terasa ya. Kalau sendiri, jalan sendiri nanti lelah ya, capek, dalam artian aduh ini suami saya belum, anak saya masih gini kan, jadinya mikir gitu ya. Diupayakan terus. Nah, upaya menasihatin ya anak, upaya bicara sama suami dengan pelan, upaya tetap mentaati suami, itu diniatkan ke sana, insya Allah pahalanya banyak. Lakukan ini sampai Allah memanggil kita ya, sampai Allah memanggil kita. Terus saja lakukan, karena hidayah itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Maka atas dorongan rasa sayang tadilah supaya tetap mengajakin anak-anak atau keluarga kita. Sekali lagi, sungguh beruntung orang yang diberi kesempatan untuk mencari ilmu beneran. Salah satu yang saya syukuri adalah yang logikanya dulu saya lulusan keperawatan, kemudian saya jadi dosen perawat, saya minta izin kampus dan yayasan untuk belajar di pesantren, saat itu diizinkan. Itu pemberian Allah yang besar sekali melalui Al-Irsyad saat itu. Tidak masuk logika, harusnya saya teruskan sekaligus di dunia keperawatannya gitu, tapi saya alainya bergeser, akhirnya saya ngajar bahasa Arab, ngajar Al-Islam dan sebagainya. Dan itu adalah karunia Allah yang besar pada hidup saya ketika saya pernah pesantren istilahnya gitu. Jadi kalau yang belum ikut ya, istri saya ikut HSI gitu ya. Terus jadi kadang sibuk gitu ya. Terus ya ini ada tahsin di sini apa, terus di Masya Allah lah dioptimalkan yang ada. Nah terus kemudian minta sama Allah untuk bisa praktek mengamalkan, sehingga orang-orang sekitar itu, orang-orang keluarga ya, Masya Allah ya, Umi gitu ya, setelah ngaji Masya Allah sikapnya lebih lembut, lebih taat begini dan sebagainya. Ini akhirnya mendorong orang untuk berubah itu sebagian karena akhlak kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Ini pertanyaan cuma 3, saya akhiri. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, para ayah bunda. Sekali lagi, ada hal yang sederhana yang akan membuat rumah tangga kita bercahaya. Lakukan istiqomah, yaitu sholat, ingat Allah SWT. Jangan tinggalkan ini ya, penuhi dengan keluarga-keluarga, saling menasihatin. Itu namanya saling mencahayakan ya. Ada namanya nasihat di momen-momen kemarin itu ya, momen-momen di rumah, saling makan dan sebagainya. Lakukan seperti itu. Berkunjung ke teman-teman yang baik, mungkin akan ada nasihat-nasihat ya. Kami dulu melakukan itu saat kami awal-awal. Saya berkunjung ke ustadz-ustadz saya di Imam Syafi'i itu, saya kunjungin hampir setiap pekan. Nanti kemana nanti kami dapat nasihat, istri saya dapat nasihat. Seperti itu dilakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.